Sekarang bahasan kita adalah internal rate of return, yaitu metode penilaian yang ketiga, IRR atau istilahnya IRR, internal rate of return. Jadi internal rate of return adalah tingkat bunga atau tingkat yang diharapkan, ya, tingkat biaya modal. Saya katakan biaya modal. Tingkat bunga itu kalau hutang. Kalau modal sendiri kan nggak ada bunga, tapi biaya modal. Saya istilahkan biaya modal. Nanti di bab ketiga kita akan membahas di biaya modal. Internal rate of return adalah tingkat bunga yang akan menjadikan jumlah nilai sekarang dari proceed yang sama dengan nilai sekarang dari outlay. Jadi proceed aliran kas tadi punya present value selama 3 periode, contoh yang tadi. Kemudian nilai sekarang dari investasi. Jadi aliran kas yang menyamakan dengan besarnya modal. Sementara aliran kas kan dipengaruhi oleh present value. Nah, dibagi adanya tingkat suku bunga gitu loh. Nah, ini adalah IRR ini akan mencari tingkat suku bunga, berapa tingkat suku bunganya, supaya aliran kas present value aliran kas itu sama dengan besarnya outlay, besarnya modal yang dikeluarkan. Gitu, paham tidak? Jadi mencari tingkat suku bunga aliran kas selama 3 periode tadi. Kalau NPV kan tingkat suku bunganya sudah diketahui sehingga ketemu net present value-nya. Kalau ini tidak. Aliran kas selama 3 periode itu berapa besarnya aliran kas selama 3 periode itu present value-nya sehingga menyamakan dengan besarnya modal yang dikeluarkan. Artinya mencari tingkat suku bunga yang menyebabkan aliran kas masuk selama 3 periode itu sama dengan aliran kasnya itu sama dengan besarnya modal yang dikeluarkan. Sekali lagi, berapa tingkat suku bunga. Ini yang dicari IRR itu berapa tingkat suku bunganya sehingga aliran kas seluruh periode tadi akan menyebabkan present value-nya akan menyebabkan sama dengan aliran kas keluar atau besarnya modal yang dikeluarkan. Itu. Paham enggak ya? Rumus yang digunakan IRR ini adalah berapa besarnya E tadi adalah dengan model coba-coba. Nah, tapi kalau pakai kalkulator Google bisa juga, enggak perlu dicoba-coba. Nanti Anda bisa pakai kalkulator dari internet, bisa. Nanti di situ tinggal memasukkan kas masuk dan berapa periodenya. Rumus yang dapat digunakan oleh IRR adalah P1, ini contohnya P1 ya. P1 adalah nilai persentase, nilai besarnya I yang menghasilkan net present positif. Yang ini ya, I yang di sini masuknya ini adalah dicoba, artinya besarnya tingkat suku bunga itu dicoba. Ini alisannya try and error ya istilahnya. Tingkat suku bunganya itu kan dicari, tapi dicarinya kan kita nggak tahu, masih gerambiang gitu. Tapi dicoba-coba sehingga kalau dihitung net present value-nya nanti akan menghasilkan net present value positif. Ini berapa tingkat suku, misalnya 10% ya misalkan. Kemudian aliran kas itu akan menghasilkan net present value positif. Jadi ini yang tadi caranya mencari positif seperti yang tadi di model NPV tadi. Kemudian P2 mencari I yang menghasilkan net present value negatif. I-nya itu I tingkat suku bunga. Berapa besarnya I sehingga NPV-nya positif, P1. Berapa I, P2 itu adalah berapa I yang menghasilkan, berapa tingkat suku bunga yang menghasilkan net present value negatif. Kalau tadi positif P1, I yang menghasilkan NPV positif,
I yang kedua, P2 adalah I yang menghasilkan net present value negatif. C sini adalah net present value positif. C, misalnya net present value berapa? Kalau I tadi tinggal suku bunga ya. Kalau C ini adalah besarnya berapa rupiah yang NPV positif. Atau C2 adalah berapa rupiah NPV yang negatif. Contoh, Tuan Yatno Supriyatna memiliki sebidang tanah yang akan dibangun sebuah usaha, yaitu pabrik susu. Adapun nilai investasi Tuan Yatno adalah 640.000 juta rupiah ya. Proyek penerimaan untuk kedua usaha tersebut seperti dalam tabel. Tahun pertama sampai tahun ke-6. Tahun pertama 50.000, 150.000, 200.000, 250.000 juta ya, semua dalam juta, 300 juta, 350 juta. Ini selama 6 periode menghasilkan aliran kas di sini. Ini periodenya. Sekarang berapa nilai IRR pabrik susu tersebut? Jadi dari 6 periode aliran kasnya sebesar ini, berapa present value-nya? Artinya berapa mencari present value dari aliran kas ini yang sehingga jumlahnya 640 present value dari 6 periode ini, sehingga hasilnya 640. Yang dicari berapa IRR-nya, berapa tingkat suku bunganya untuk mencari present value dari 6 periode ini, sehingga nanti hasilnya 640. Nah, berapa besarnya bunga inilah yang kita harus cari. IRR itu besarnya IRR yang menghasilkan present value itu aliran kas masuk itu sama dengan aliran kas keluar pada periode ke-0, besarnya modal. Maka caranya nanti diinterpolasi, namanya ini interpolasi ya. Nanti ada 2 metode ya, interpolasi. Nanti contohnya nanti saya jelaskan. IRR diperoleh dari I pada saat I yang menghasilkan net present value positif ini tadi, dan dikurangi dengan C dalam artian C di sini net present value rupiah dalam bentuk rupiah yang positif, dikalikan dengan selisih antara I yang menghasilkan NPV negatif, I yang menghasilkan NPV positif. C ini besarnya rupiah pada saat besarnya rupiah pada saat NPV negatif dikurangi dengan C pada saat ini C1 ya, di sini negatif positif. Nah, nanti di sini min, di sini ketemu min lagi. Min kurangi min. Ini ya. Seperti contohnya di bawah ini.